Oke, bayangin gini, Amerika baru aja merdeka dari Inggris. Mereka perlu pemimpin baru, tapi bukan sembarang pemimpin. Nah, siapa yang jadi pilihan pertama mereka? George Washington. Tapi, tunggu dulu, ada banyak cerita seru yang terjadi sebelum dia akhirnya dilantik sebagai presiden pertama ARS. Bukan semata-mata karena dia pahlawan perang aja, tapi ada alasan lain yang bikin dia sosok yang dipilih. Kamu pasti penasaran kan? Kita mulai dari masa perang kemerdekaan Amerika dulu. Washington nggak cuma jadi komandan perang, tapi dia juga tahu banget gimana bikin pasukan tetap solid meski situasinya kacau. Strateginya nggak cuma soal menang di medan perang, tapi juga menjaga kepercayaan orang-orang di sekitarnya. Dia selalu berdiri paling depan, nggak ragu buat mengorbankan dirinya demi rakyat dan negaranya. Ini bikin dia jadi pahlawan sejati di mata rakyat. Nah, setelah perang selesai, muncul pertanyaan besar. Siapa yang bisa memimpin negara ini? Banyak orang punya kandidat masing-masing, tapi Washington selalu ada di puncak daftar. Kenapa? Karena dia punya rekam jejak yang jelas. Dia bukan tipe orang yang cuma bicara manis, tapi aksinya nyata. Bahkan, dia nggak pernah meminta jadi presiden loh. Justru orang-orang yang minta dia maju. Kok bisa gitu ya? Karena dia berhasil jadi simbol persatuan. Orang yang bisa dipercaya dari segala sudut. Masuk ke momen penentuan, tahun 1789 saat pemilihan presiden pertama kali digelar. Kamu tahu nggak kalau sebenarnya Washington merasa berat hati buat menerima? Dia sebenarnya pengen hidup tenang di rumahnya di Mount Vernon. Tapi demi negara, dia mau nggak mau terima. Ini yang bikin dia jadi beda dari pemimpin lain. Dia nggak ngejar kekuasaan, tapi kekuasaan yang datang ke dia. Waktu pelantikannya, Washington ngasih pidato yang singkat, nggak pakai janji-janji muluk. Dia tahu tantangannya berat dan dia sadar kalau dia nggak sempurna. Yang bikin dia keren, dia selalu bilang kalau suksesnya dia nanti adalah hasil kerja bareng rakyat, bukan cuma dirinya sendiri. Dia ngajak semua orang buat ikut membangun negara. Dari sini kita bisa lihat kalau kepemimpinannya adalah soal kolaborasi, bukan cuma soal kekuatan individu. Akhirnya setelah Washington dilantik, banyak orang yang berharap Amerika bakal jadi lebih baik. Dan benar, banyak perubahan yang dia bawa. Tapi yang paling menarik adalah keputusan dia buat nggak memperpanjang kekuasaannya. Setelah 2 periode, dia mundur dengan sukarela. Sesuatu yang jarang terjadi di masa itu. Ini bikin dia jadi contoh ideal untuk presiden-presiden berikutnya. Kalau kamu tertarik dengan cerita-cerita sejarah lain yang penuh inspirasi kayak gini, jangan lupa buat like, subscribe, dan aktifin loncengnya. Kita bakal bahas lebih banyak lagi tentang sejarah dan kepemimpinan dunia yang jarang diungkap.